Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatu Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada wathaniha, yang kedua daripada rukun iman. Rukun iman yang kedua adalah antuk mina bimalaikatihi. Engkau beriman dengan para malaikatnya Allah. Bi antak taqida, dengan engkau meyakini annahum, bahwasannya mereka para malaikat itu adalah ajsamun, jasad-jasad atau jisim-jisim, nuraniyatun yang bersifat cahaya, latifatun yang lembut, laisu dzukuran, mereka tidaklah laki-laki, wala inathan, dan juga bukan perempuan, wala khunatha, dan juga bukan makhluk yang memiliki alat kelamin ganda. La abbalahum, tidak ada ayah bagi mereka, wala ummalahum, dan tidak ada ibu bagi mereka. Shadiquna, mereka jujur, fima, pada apa, akhbaru bihi, pada sesuatu yang mereka kabarkan, bihi dengan ma, anillah, daripada Allah. La yakulun, mereka tidak makan, wala yashrabun, mereka tidak minum, wala yatanakahun, mereka tidak menikah, wala yatawaladuna, mereka tidak melahirkan anak, wala yanamun, dan mereka tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum al-kutab, dan amal-amal mereka itu tidak ditulis, li'annahum, karena sesungguhnya mereka para malaikat itu al-kutab, para pencatat amal. Wala yuhasabun, dan mereka para malaikat itu tidak dihisab, li'annahum, karena sesungguhnya mereka para malaikat itu adalah al-husabu, makhluk-makhluk yang ditugasi untuk menghisab amal. Wala tuzanu a'maluhum, dan amal-amal mereka itu tidak ditimbang, li'annahum, karena sesungguhnya mereka la sayyi'ati lahum, tidak memiliki keburukan. Wa yuhsyaruna, dan mereka dikumpulkan, ma'al jin, bersama jin, wal ings, dan bersama manusia, yashfa'una, dan mereka memberi syafaat, fi usati bani Adam, kepada para pelaku maksiat bani Adam. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannah, dan orang-orang beriman bisa melihat mereka para malaikat fil jannah, di surga. Wa yadkhulunal jannah, mereka para malaikat masuk surga. Wa yatanawalunal na'mata fiha bima Allah, dan mereka memperoleh nikmat fiha, di dalam surga, bima Allah, dengan apa yang Allah kehendaki. Lakin, akan tetapi, qala, telah berkata siapa Ahmad ibnu Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, beliau mengatakan waja'a, dan telah datang an Mujahid, daripada Imam Mujahid, seorang ahli tafsir. Apa yang datang? Riwayat yaqtadi, yang menetapkan, annahum, bahwasannya mereka para malaikat itu layak kuluna fiha, mereka tidak makan di surga, wala yashrabuna, dan mereka tidak minum, wala yankihuna, dan mereka tidak menikah. Wa annahum, dan bahwasannya mereka para malaikat itu yakunu, keadaan mereka itu kama kanu fid dunya, sebagaimana keadaan mereka di dunia, yaitu tidak makan dan tidak minum. Wa hadza, ini riwayat yang datang daripada Mujahid tadi,
Ini tadi ini menetapkan annal hura bahasanya bidadari wal wildan dan para pemuda surga itu kadzalika. Seperti itu juga, tidak makan dan juga tidak minum. Intaha, selesai perkataan Ahmad As-Suhaimi. Wa yamutun, dan mereka para malaikat itu mati bin nafkhatil ula dengan sebab tiupan sangkakala yang pertama. Illa kecuali hamalatal arsy, yaitu para malaikat yang memikul arsy, wa ru'asa al-arba'ata, dan para pemimpin malaikat yang 4. Fa innahum, sesungguhnya mereka yamutun, mereka mati ba'daha, setelah tiupan sangkakala yang pertama. Amma qablaha, adapun sebelum tiupan sangkakala yang pertama, fala yamutu, maka tidak ada yang mati, ahadun, seorang pun, minhum, dari para malaikat. Fayajibu, maka wajib, al-imanu, mengimani, bi annahum, bahwasannya mereka itu balighuna, mereka sampai fil kathrah, pada banyak, ila haddin, pada batas, la ya'lamuhu, tidak mengetahui, yang tidak mengetahui batas tadi, innallahu, kecuali Allah. Jadi jumlah para malaikat itu banyak, sehingga saking banyaknya tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengimani malaikat yang jumlahnya begitu banyak itu adalah mengimani alal ijmal, secara global. Illa, kecuali man, malaikat, waroda, yang datang, kecuali para malaikat yang datang, apa ta'yinuhu, penetapannya, bismihil makhsus, dengan nama-namanya yang dikhususkan, au na'ihi, dan macamnya yang dikhususkan. Fayajibu, maka wajib, al-imanu, mengimani, bihim, mereka malaikat yang datang tadi dengan nama-nama yang khusus tadi, wajib diimani tafsilan, secara tafsil, secara rinci. Fal awalu, maka adapun yang pertama adalah kajibrila, seperti malaikat Jibril, wa Mikaila, dan malaikat Mikael, wa Israfil, wa Izrail, wa Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik, wa Raqib, wa Atid, wa Ruman. Wasani, yang kedua, kahamalatil arsy, seperti para malaikat yang memikul arsy, wal hafadzah, para malaikat yang menjaga amal, wal katabah, dan para malaikat yang tugasnya adalah mencatat amal. Qala Ahmad al-Qalyubi, berkata Ahmad al-Qalyubi, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna Jibrilah, bahasanya malaikat Jibril itu afdolul malaikah, paling utamanya malaikat. Jadi malaikat yang paling utama itu adalah malaikat Jibril mutlakon, secara mutlak. Hatta min Israfil alal asah, bahkan lebih utama daripada Israfil menurut pendapat yang paling asah, paling sahih. Qalal Jalalu As-Suyuti, berkata Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti, beliau mengatakan wa annahu, dan bahasanya Jibril itu yahduru mautaman, malaikat Jibril itu datang kepada kematiannya orang, yamutu, yang dia mati, alal wudu, dalam keadaan berwudu. Jadi malaikat Jibril itu menghadiri orang yang mati dalam keadaan berwudu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, wa afdolul malaikati Jibril, paling utamanya malaikat itu adalah pertama Jibril, tsumma Israfil, kemudian yang kedua adalah Israfil. Wakil, ada yang mengatakan aksuhu, kebalikannya,
Israfil dulu baru Jibril. Thumma Israfil, kemudian Israfil, thumma Mikael, kemudian Mikael, thumma malakul maut, kemudian malaikat maut. Wa qala Fakhrur Razi, dan berkata Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan afdalul malaikati mutlaqan hamalatul arsy. Paling utamanya para malaikat secara mutlak adalah para malaikat yang membawa arsy. Wal hafiduna, dan para malaikat yang menjaga bihi arsy. Thumma Jibril, kemudian malaikat Jibril, thumma Israfil, kemudian malaikat Israfil, thumma Mikail, kemudian malaikat Mikail, thumma malakul maut, kemudian malaikat maut. Thummal malaikatul jannah, kemudian para malaikat surga, fa malaikatun nar, kemudian baru para malaikat neraka. Thummal muwakkaluna, kemudian para malaikat yang ditugasi untuk menjaga bi auladi Adama, anak-anak keturunan Adam. Thummal muwakkaluna, kemudian para malaikat yang ditugasi bi atrafil alam, untuk menjaga penjuru-penjuru alam. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali beliau mengatakan aqrabul ibad ilallah, paling dekatnya hamba kepada Allah, wa a'lahum darajatan, dan paling tingginya hamba derajatnya di sisi Allah itu adalah Israfil. Jadi hamba yang paling dekat dan hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah malaikat Israfil. Tsumma baqiyatul malaikah, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya, tsummal anbiya, kemudian para nabi, tsummal ulama'ul amiluna, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya, tsummas salatin, kemudian para penguasa al-adiluna yang adil, tsummas salihun, kemudian orang-orang saleh. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali. Wa anta khabirun, dan kamu tahu, bi annahu, bahasanya, la yalzamu, tidak mesti, minal qurbi, daripada dekat, itu at-tafdilu, lebih utama. Tidak mesti daripada dekat itu adalah yang lebih utama. Jadi dekatnya posisi itu tidak menetapkan memiliki kelebihan. Boleh jadi posisinya yang jauh, tetapi justru dia yang memiliki kelebihan. Fal wajhu, maka adapun pendapat yang diunggulkan adalah taqdimu Jibril ala Israfil, yaitu mendahulukan Jibril di atas Israfil. Intaha qaulul Qalyubi, selesai perkataan Imam Al-Qalyubi. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.